saudara-saudari yang terkasih, kalau saya bertanya kepada saudara sekalian, apakah pernah tidak suka kepada orang? Pasti semua akan menjawab pernah. Apakah pernah takut kepada orang, membenci orang, dan lain sebagainya? Pasti sebagian besar kita akan mengatakan pernah. Sebaliknya, kalau saya juga bertanya, apakah pernah senang atau suka kepada seseorang? Pasti kemudian akan mengatakan pernah. Apakah pernah jatuh cinta? Mungkin ada yang malu-malu kemudian mengatakan belum pernah atau apa saja alasannya. Kalau kita bertanya kepada diri kita, apa alasan atau penyebabnya sehingga kita bisa membenci, takut, mengambil jarak kepada orang, atau kita suka dan ingin dekat dengan seseorang? Masing-masing punya jawaban, tapi secara umum kita akan bisa melihat bahwa kita cenderung akan mendekat kepada mereka yang kita sukai, dan kita cenderung akan menjauh atau mengambil jarak kepada mereka yang tidak kita sukai. Itu adalah kecenderungan umum yang dilakukan oleh manusia. Dan Yesus pada hari ini mengajak kita bersama-sama untuk mengubah pola. Bukan kita bergerak dari pola apa yang menjadi kebiasaan manusia, tetapi kita diajak untuk bersama-sama mengembangkan kebiasaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan kita sebagai pribadi, sebagai citra Allah yang sebenarnya merupakan pantulan, gambaran dari Allah sendiri. Dan Yesus menggarisbawahi bahwa itu adalah kasih. Maka kalau kita bercermin dari apa yang dikatakan oleh paus kita dalam ajaran sosial gereja yang baru-baru ini, jadi Sri Paus kita setiap hari Rabu itu menuliskan katekese ajaran sosial gereja, terutama terkait dengan masa pandemi ini. Dan kita diajak untuk bersama-sama mengobati dunia yang sedang sakit. Dan ada virus yang lebih bahaya daripada virus corona, yakni virus yang sebenarnya ingin diperangi oleh Yesus dari 2000 tahun yang lalu. Apa itu? Iri hati, benci, memusuhi orang lain, sikap egois, dan lain sebagainya. Itu yang oleh Sri Paus diajak untuk bersama-sama mewaspadai bahwa virus ini lebih berbahaya daripada corona. Corona itu hanya menyebabkan sakit dan kematian fisik, tetapi virus yang tadi, iri hati, egoisme, kesombongan, saling membesarkan diri seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam bacaan yang pertama, itu adalah virus yang mematikan hati kita, membuat hati kita, kasih kita berjamur sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dan nanti pada saat kita menyelesaikan perjalanan atau perutusan kita di dunia, pada saat kita meninggal, kita mati di dalam, kalau boleh kita katakan, kungkungan virus itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa bahagia. Maka Yesus ingin mengajak kita untuk melatih diri, bukan dengan kalah dengan dorongan-dorongan manusiawi, iri hati, benci, kalau disakiti ganti menyakiti, dan lain sebagainya. Tetapi kita diajak untuk bersama-sama melatih diri untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya kita, kalau kita mati pun, kita mati bukan dalam, kalau mau kita katakan, membawa virus-virus kebencian, virus sakit hati, virus iri hati, dan virus dendam, dan lain sebagainya. Tetapi kita diajak untuk bersama-sama mati dalam senyuman. Karena apa? Karena kasih yang tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Karena perasaan bahagia dan nyaman bahwa kita hidup mengasihi dan dikasihi oleh siapapun. Saudara sekalian, maka Yesus mengajak untuk latihan ini bukan hanya sekedar latihan biasa. Mengasihi orang yang mengasihi kita biasa. Mencintai orang yang kita sukai itu biasa.
Yesus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Berani belajar untuk mengasihi musuh. Berani untuk mendoakan mereka yang kita benci. Berani untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita tanpa dia minta maaf ataupun tanpa dia minta ampun, tanpa janji bahwa dia akan menghentikan kebiasaan atau tindakannya yang salah dan lain sebagainya. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah kita yakin bahwa Allah sendiri melakukan itu. Bagaimana kita yakin? Karena kita sendiri juga memohon kepada Tuhan yang sama. Kita yang berkali-kali jatuh dalam kesalahan pun, kita tetap akhirnya mengatakan kepada Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Kita yang sadar bahwa hidup kita lemah, kita yakin, berharap bahwa Tuhan akan mengerti kelemahan kita dan akan membimbing kita, mengulurkan tangannya untuk menuntun kita di dalam jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan abadi, seperti yang tadi kita ulang-ulang di dalam Mazmur Tanggapan. Saudara sekalian, pasti pada saat kita merenungkan apa yang kita renungkan hari ini atau yang saya katakan tadi, kita semua, Anda sekalian akan mengatakan, wah itu ideal Romo, tetapi sulitlah. Maka kita diajak untuk bersama-sama justru marilah kita berusaha untuk melatih diri untuk sesuatu yang sulit. Untuk sesuatu yang gampang kita nggak perlu melatih diri. Jatuh itu nggak perlu melatih diri. Hanya tinggal jalan sembarangan, nabrak sembarangan, kita bisa jatuh. Atau kita lepaskan kaki kita jatuh. Tetapi kalau kita mau selamat, kita mau berjalan tegak, kita mau berjalan aman, kadang-kadang kita perlu memperhatikan banyak hal, termasuk hal-hal kecil. Kalau ada batu bata, potongan apapun yang di depan kita akan mencoba untuk menyesuaikan langkah kita, menghindarinya, atau kita akan mengangkat kaki kita supaya itu tidak menjadi sandungan bagi kita. Itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagaimana mencoba untuk melatih diri kita pelan-pelan, supaya kita akhirnya bisa mengembangkan gaya hidup yang sama seperti gaya ilahi sendiri yang dititipkan dan ingin dipancarkan kepada kita. Maka saudara sekalian, marilah kita sebagai anak-anak Allah, kita mencoba belajar untuk mengungkapkan apa yang telah diungkapkan, dilakukan, dan kita harapkan dilakukan oleh Allah sendiri kepada kita. Berkat Tuhan menyertai Anda sekalian.